Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pecinta hewan N2 TV dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih karena ini masih di bulan Syawal. Sekali lagi, saya kalau ada kesalahan cara penyampaian, cara bertanya yang kurang diterima atau menurut penonton semua kurang mengenakan, saya mohon maaf. Karena ini juga ya saya mengakui keterbatasan dan kemampuan saya cara berkomunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen mereview mesin chopper mini yang lagi viral di Lampung Tengah nih, dan fungsinya jauh lebih efektif untuk chopper-chopper yang di atasnya ini. Nah, ini lagi viral dan lagi top trending lah, lagi diminati banyak peternak lokal di Lampung Tengah. Nah, kita coba langsung ya, kita coba cara kerjanya. Kita coba. Saya takut ini mencobanya. Nah, ini seperti ini hasilnya ya. Sekarang saya perlihatkan hasil ya. Hasil dari berikut batang ya. Ini daunnya bagus, tidak hancur daunnya. Kalau dibikin silase bagusnya kayak gini, daunnya tidak hancur, cukup terpotong. Tetapi untuk batang nih, coba kita lihat sini nih, untuk batang sangat lembut, sangat bagus ini nih. Ini yang diinginkan oleh peternak di Lampung. Batangnya hancur, tetapi daunnya tidak hancur, hanya cukup terpotong. Nah, ini yang paling diminati. Dan ini sistemnya ada kipasnya, apa namanya, pembuangnya ke sini. Nanti saya coba buka sampai ke dalam ini, kita coba ya. Jangan, mungkin kalau hanya untuk contoh ini model bautan ya. Jadi saya akan coba cari baut, cari alat ya untuk membukanya. Nah, ini kita coba lepas dulu bautnya satu persatu ya. Ini 7 horsepower ini, PS 200, horsepowernya 7.0. Nah, ini. Terus ini, nah ini sudah mulai terlepas. Nah, kita coba dibuka, modelnya seperti ini ya. Nah, ini mata pisaunya hanya 2. Ini baling-balingnya 2 ini. Model dalamnya seperti ini. Nah, saya coba ukur dulu ya semuanya ya. Ini tadi seperti ini ya pemirsa, modelnya seperti ini. Mengapa harus bautan bukan engselan? Karena kalau baut, menggunakan baut itu cenderung lebih awet.
tidak gampang korosi di sini. Dan ini yang dipilih oleh peternak di Lampung menggunakan baut, tidak menggunakan engsel, karena beberapa pengalaman ya, engsel itu kurang efektif. Nah, ini modelnya seperti ini, dilepas, terus rangkanya ini ya, rangkanya seperti ini. Ini rangka. Nah, ini untuk memasukkan ininya tadi, daun singkongnya ini keluar. Rangkanya modelnya seperti ini. Kita ukur ya. Kita ukur modelnya. Kalau mulai dari tinggi ya, kita ukur. Kita ukur secara keseluruhan. Ini tingginya kurang lebih sampai di sini aja, sampai di sini. Ini 50 cm. Sampai sini 50 cm. Terus kelebaran ini bawah ini juga 50 ya. Untuk yang ininya 23 cm lebar ke sini, 23 cm. Terus penutupnya berarti ngikutin di sini. Untuk atas ini ya, untuk tutupnya ini 8 cm. Kalau ini ya 23 cm, ini 23, ini 8 cm. Terus kelebaran ini 64 lebar. Lebar 64. Untuk moncong masukkan ini daun singkong ini 34 cm. 34 cm. Kalau dalamnya, lubangnya ini 20 cm. Lubangnya 20 cm. Untuk lubang pembuangan ini lubang pembuangan. Nah, ini moncongnya. Ini 8 cm. Kalau tingginya dari sini, dari ini tadi, karena 50 cm ya, ini 40 cm sampai sini. Dari sini sampai sini 40 cm. Model rangkanya seperti ini dilas-las pakai kuplat ya. Terus mata pisaunya ini cuman ada 2. Nih. Bentuknya cukup menarik ini bentuknya. Nah, ini menggunakan per ya. Baja per. Ini bisa apapun nanti bisa direkayasa. Ini semua baut ya. Lubangnya bukan dilas. Ini menggunakan asnya, as tetap yang as panjang 36 cm, 37 cm ini asnya, panjang dari sini ujung sampai ini. Terus untuk baling-balingnya ini total keseluruhan 44 cm. Jadi kalau 44 cm berarti dari sampai tengah ini 22 cm, ini 22 cm. Terus lebar ininya ini 12 cm. 12 cm ada nih. Nah, ini yang paling penting nih untuk memotong supaya ini lembut. Nah, lembut. Jaraknya ini selah jaraknya cuman nih setengah senti jarak ininya nih, dari ini sampai ke mata pisau ini. Nah, gininya ini cuman setengah senti. Nah, ini setengah senti. Kalau polinya, poli menggunakan 2 poli ukuran diameter lah ya. Saya gunakan diameter ini 14 cm. Yang bawah ini menggunakan 10 cm. Ini, nah ini kan 14, ini 10. Menggunakan 2 poli. Kalau ininya panbelnya menggunakan ini D2SL1 B2. Ini B berapa ini? Ini B35. Ini kodenya yang digunakan B35 ini. Nah, ini efektif. Kalau as ini
biasanya dijual berikut dengan dudukan ini, apa namanya, klaher, kanan kiri satu pasang berikut as. Jadi kita tinggal merangkai ini. Kalau ini besinya bisa menggunakan ini besi behel ya. Besi behel ini ukuran 12 mili. Nah, boleh menggunakan tanpa ulir, ada yang pakai ulir, terserah. Kalau di bengkel kan banyak sisa-sisa ya. Jadi bisa merakit seperti ini. Ini mudah dan bisa dipraktekkan dan bisa dicontoh. Kalau di Lampung sendiri, total keseluruhan biaya untuk alat ini, mesin dengan ininya, mesin penggeraknya itu kurang lebih 3,5 juta. Kalau di sini 3,5 juta. Ini merupakan produk otodidak ya, merangkai, coba lihat dan lain sebagainya. Kita menginovasi kalau di sini. Kalau yang terlalu tinggi itu ada kesulitan tersendiri. Kalau ini tidak ada kesulitan, mudah, ringan. Terus ini tidak mudah bergerak ini. Nah, kalau yang besar itu kadang-kadang perlu ada sesuatu lah yang tidak bisa menyebabkan gerak ini. Kalau ini aman, ini kokoh. Nah, kalau seumpamanya cuman ininya saja, ini tinggal dihitung ininya. Kemungkinan ya ini 1 juta berapa gitu kan. 1 juta berapa Mas Tuman? Ininya saja 2 juta. Ininya untuk rangkanya 2 juta. Berarti ini tinggal sisanya aja 3,5 juta total ya. Ini pembuatan dirakit di bengkel motor. Ini di bengkel motor lokal, merakit sendiri, ngelasnya juga sendiri. Semua bisa dicontoh. Mudah-mudahan ini sebagai ilmu yang bermanfaat ya. Karena tidak semuanya bisa membeli, tetapi bisa juga diaplikasikan. Ini tidak perlu menggunakan plat, bisa, tapi menggunakan papan, itu kan, yang cukup efektif, ringan, murah biayanya, dan kemungkinan kalau didapat di lingkungan kita itu lebih mudah daripada yang seperti ini. Kadang kalau tidak dekat dengan wilayah-wilayah yang pusat seperti jual atau di perkotaan atau di pusat industri, ini akan susah. Nah, kalau ketebalan platnya ini cuma 0,3 inilah. Ini 0,3. Nah, kalau pakai kayu bisa, tinggal ukur ininya, semuanya bisa. Nah, ini sebagai sumber informasi. Sekali lagi semangat untuk peternak semuanya. Kuncinya sukses, kuncinya keyakinan. Ini hasil potong-potong silase tadi, di silase. Ini kalau di sini di plastik kuat bertahan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Dari beberapa silaturahmi ke kandang ada yang sudah mencoba untuk disimpan selama 1 tahun, itu masih bertahan selama 1 tahun. Silase itu sebenarnya tanpa ada campuran apapun, tanpa prebiotik, tanpa garam, tetapi penerapannya di peternak itu biasanya cuma dikasih garam, hanya dikasih garam. Kalau segini dalam ketinggian 2 meter ya, ini ketinggian 2 meter, kalau plastik diameternya kurang lebih 1 meter ini. Diameter ini ke sini ini 1 meter. Kalau ketinggian ini 2 meter, ini biasanya belinya 3 meter. Karena nanti harus ditali seperti ini dan bawah ditali menggunakan karet. Kalau yang dikasih garam itu untuk mencegah jamur sih sebenarnya. Kalau seumpamanya terjadi kebocoran di sini, ini kan kadang-kadang ada yang menimbulkan busuk di sekitaran sini. Tetapi nggak perlu khawatir, cukup yang busuk saja yang dibuang, yang lainnya masih tetap aman, dilanjutkan saja. Nah, pembuatan silase ini kalau di peternak di Lampung Tengah selalu rutin 3-7 hari sudah bisa digunakan. Kalau 3 hari masih bau aroma daun singkongnya itu, gasnya itu masih terlalu kuat. Jadi dibiarkan selama 7 hari. Ketika sudah 7 hari tinggal dibuka penutupnya, ini dibuka saja seharian biar uapnya hilang. Aroma bau menyengatnya dari daun singkong itu hilang.
Biasanya seperti itu dan langsung dimakan kan aman. Begitu ya, terima kasih, sukses, salam ngarit.